Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Siti Soleha, guru dari SD Negeri 1 Karangbawang, Kabupaten Purbalingga. Saya akan melakukan aksi nyata topik 1 Merdeka Belajar, yaitu menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Terdapat 3 topik Merdeka Belajar. Yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Ada 5 modul pelatihan Merdeka Belajar. Pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1. Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Dalam hal ini, memuat 2 pertanyaan penting. Pertama, apa peran saya sebagai guru? Kedua, ingin menjadi seperti apa saya? Apa peran saya sebagai guru? Dari pertanyaan tersebut, peran pendidik amatlah penting bagi perkembangan murid, khususnya pada pembelajaran yang kita lakukan. Sebagai pendidik, harus terus berinovasi dalam mengembangkan pembelajaran yang menarik, inovatif, menyenangkan, yang juga mengakomodasi konsep merdeka belajar. Kita juga harus terus mengembangkan diri, baik teori-teori pembelajaran maupun praktik-praktik baik dalam pembelajaran. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Dari pertanyaan tersebut, murid seringkali terinspirasi dari ibu dan bapak gurunya. Tentu, sebagai pendidik, kita ingin memberikan pengaruh-pengaruh yang baik di masa depan murid, agar anak bisa meneladani dari setiap sikap dan perilaku kita dengan harapan ke depannya mereka bisa menerapkan dalam kehidupannya. Pendidik memiliki peran yang sangat penting untuk menanamkan karakter yang baik kepada anak. Karakter yang dimaksud tentulah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Modul 2. Mendidik dan mengajar. Terdiri dari 3 materi. Pertama, mendidik menyeluruh. Kedua, pendidikan selama 1 abad. Ketiga, menjadi manusia secara utuh. Mendidik menyeluruh. Sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Oleh karena itu, pendidikan masih perlu meningkatkan dan mengembangkan lagi praktik-praktik baik dalam mengajar di kelas, hingga menemukan sebuah formula yang ampuh untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas, agar kebutuhan anak akan belajar terpenuhi. Pendidikan selama 1 abad. Sebagai pendidik, kita bergerak, kita belajar, kita berinovasi dan terus mengembangkan diri untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, hakikat dari belajar adalah belajar tanpa henti sampai kapanpun, atau dikenal dengan istilah belajar sepanjang hayat. Menjadi manusia secara utuh. Manusia memiliki 2 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan batin. Pendidikan seyogyanya dapat memenuhi kebutuhan tersebut.
Peran pendidik adalah memenuhi kebutuhan lahir dan batin murid untuk mencapai selamat dan bahagia, yaitu dengan cara mendidik dan mengajar untuk memenuhi kebutuhan murid tersebut. Selanjutnya, modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Terdiri dari 2 materi. Pertama, kodrat murid. Kedua, asas trikon. Kodrat murid meliputi kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Kodrat keadaan maksudnya adalah pendidikan itu sangat dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai pendidik, perlu mengantisipasi dan membaca perubahan tersebut. Kodrat alam maksudnya adalah setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Pendidik harus memahami kodrat alam masing-masing murid dan bagaimana memberikan pengalaman-pengalaman belajar sesuai di mana murid tinggal. Kodrat zaman maksudnya adalah perubahan zaman tidak bisa kita cegah. Sebagai pendidik dituntut untuk bisa mendidik dan mengajar murid sesuai dengan perubahan zaman. Asas trikon meliputi kontinuitas, konvergeni, dan konsentris. Kontinuitas maksudnya adalah tidak melupakan akar nilai budaya. Dalam pembelajaran selalu diselipkan nilai-nilai budaya positif yang ada dalam masyarakat. Konvergeni maksudnya adalah pendidikan harus memanusiakan manusia. Dalam pembelajaran, pendidik harus menghargai dan memberikan apresiasi kepada murid sekecil apapun. Konsentris maksudnya adalah pendidikan itu harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid. Ini harus kita terapkan dalam pembelajaran. Selanjutnya, modul 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Terdiri dari 2 materi. Pertama, budi pekerti. Kedua, teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Budi pekerti. Setiap murid memiliki kecerdasan berpikir masing-masing. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Sebagai pendidik, harus memahami bagaimana watak atau budi pekerti diasah dan dilatih. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Hal yang dominan dalam pendidikan anak adalah faktor bawaan atau hereditas. Setiap anak membawa potensi yang diperoleh secara genetis dari pendahulunya termasuk dari ayah dan ibunya. Fungsi pendidikan adalah mengembangkan potensi bawaan anak yang positif dan menyamarkan potensi bawaan anak yang negatif. Yang terakhir, modul 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Meliputi 2 materi. Pertama, mengantarkan murid selamat dan bahagia. Kedua, menciptakan lingkungan terbaik untuk murid. Selamat dan bahagia. Pendidikan seharusnya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan hidupnya. Pendidik tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Sistem Among. Sistem Among yang diciptakan Ki Hajar Dewantoro yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Matyo Mangunkarso, dan Tutburi Handayani. Ing Ngarso Sungtulodo berarti pendidik harus bisa menjadi teladan yang baik terkait sikap dan budi pekertinya sehari-hari terhadap murid.
Ikmatyo Mangunkarso berarti pendidik harus bisa membangun semangat kepada murid untuk giat belajar dan berbuat kebaikan. Tutwuri Handayani berarti pendidik harus bisa memberikan dorongan kepada murid untuk belajar hal-hal yang bermanfaat. Merdeka Belajar Abad 21. Kompetensi yang diharapkan di abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Untuk mencapai itu, pendidikan yang memerdekakan murid menjadi salah satu cara murid merdeka dalam belajar. Menggali keingintahuannya dengan bimbingan guru. Pendidik harus memahami bagaimana murid merdeka belajar untuk mencapai kompetensi abad 21. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid, yaitu dengan membimbing murid memperbaiki bangsa. Guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya, bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikirnya, melainkan juga secara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa. Pendidik harus memahami bagaimana perannya dalam memperbaiki bangsa. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid, yaitu dengan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kita sepakat bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah. Perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal dan kondusif bagi murid. Demikian aksi nyata yang saya lakukan. Kiranya Bapak Ibu hebat bersedia memberikan umpan balik terhadap aksi nyata yang saya lakukan melalui link yang saya lampirkan pada deskripsi. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat.